Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya, di aplikasi udah keluar dan rasanya udah di broadcast juga melalui WhatsApp. Judul pesannya adalah gini: menghadap tidak dengan tangan hampa. Terus ada subjudul, bersyukur atas berkat Tuhan. Wah, ini panjang banget gitu ya. Nanti saya akan jelaskan bahwa ternyata di dalam ini pesannya gak seperti biasanya ya. Kali ini sesuatu yang kita lama gak dengar ya. Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, sebetulnya kan kalimat lengkapnya seperti itu. Tetapi ini ada kaitannya dengan ucapan syukur atas berkat Tuhan atas kita. Nah, jadi karena ada dua kandungan itu, maka ada subjudulnya Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya lengkap maka digabung lah gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan ya kenapa dua unsur ini, ya ini yang memang Tuhan berikan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Saya jadi ingat pesan Tuhan minggu lalu tentang ini, tertutup karena diri sendiri. Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang pesan Tuhan minggu lalu kan? Ada seorang perwira yang karena ketidakpercayaannya akan perkataan Tuhan, maka waktu Tuhan menggenapi perkataannya dengan melakukan sesuatu yang luar biasa, perwira itu tahu bahwa itu terjadi, tetapi dia tidak menikmatinya. Nah, di situ kita belajar banyak bahwa betapa perwira ini tidak mempercayai punya Allah yang sama dengan Elisa, tetapi bedanya Elisa percaya sama Allahnya, dia nggak percaya sama Allah. Akibatnya dia nggak menikmati apa-apa. Nah, belajar dari situ kita banyak, sepanjang minggu kita diingatkan tentang perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, masuk ke minggu ini, saya tadinya agak termenung-menung juga nih. Waduh, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Nah, ternyata saya melihat isinya adalah begini. Ternyata ini cara Tuhan untuk uji kita ya. Apakah jadi percaya enggak gitu. Karena ternyata ini ada kaitannya dengan kunci tentang menerima berkat dari Tuhan. Nanti kita akan belajar unsur-unsur apa yang lagi Tuhan ajarkan pada setiap kita, saya Bapak Ibu dan Saudara, lewat pesannya di minggu ini. Tapi mari saya ajak kita buka dulu di Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16-17. Ulangan 16 ayat 16-17. Saya mau ajak kita baca bergantian aja, ada dua ayat. Oke, ayat 16 bilang begini: 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan, hadirat Tuhan Allahmu, ke tempatnya akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah, ini penekanannya di sini. Oke, ayat 17. Oke. Nah, seperti yang sudah kita sering dengar bahwa kitab Ulangan adalah berisi perkataan Musa terhadap bangsa Israel yang lagi berkemah di sisi timur Sungai Yordan, yang sebentar lagi mau nyebrang Sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian. Ada sisa waktu yang gak terlalu lama yang Musa sampaikan banyak hal kepada bangsa Israel ya. Mulai dari komitmen ulang akan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel, hingga berbagai peraturan ya. Kalau kita lihat dari kitab Ulangan, ada banyak hal yang Musa sampaikan ternyata. Saya nggak tahu berapa lama itu Musa habiskan waktu untuk terus memasukkan hal itu kepada bangsa Israel, demi untuk apa? Memperlengkapi mereka menjelang mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika Musa lagi menjelaskan tentang peraturan tentang hari raya, nah ada satu kata larangan yang ditekankan Musa. Di situ dikatakan ya tentunya perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Di situ dikatakan janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kenapa kok ini ditekankan Musa kepada umat Israel? Padahal gini Bapak Ibu Saudara, peraturan datang sama Tuhan tanpa tangan hampa kan sebetulnya umat Israel tuh udah terbiasa sekali untuk datang sama Tuhan dengan membawa sesuatu. Imam-imam Lewi aja waktu datang menghadap hadirat Tuhan kan dia mempersembahkan korban terlebih dahulu. Gak ada yang datang dengan tangan hampa. Mereka udah terbiasa dengan itu. Belum lagi umat-umat Tuhan yang datang dengan membawa korban berupa binatang, dan binatang pun berbagai jenis tergantung keperluannya dan maksudnya dan kondisi si umat Israelnya sendiri. Jadi berkaitan dengan kalau misalnya nggak mampu ya bawa tak ukur gitu misalnya. Nah, tapi artinya gini, buat orang Israel sendiri hal membawa sesuatu sama Tuhan itu rasanya bukan sesuatu yang asing ya, tetapi ini secara khusus diingatkan kembali sama Musa. Jangan datang menghadap hadirat Tuhan
dengan tangan hampa. Sebenarnya tujuan semua itu adalah untuk apa sih? Untuk mengajarkan agar bangsa Israel agar menjadi umat yang tahu mengucap syukur. Nanti di bagian dalam kita akan belajar apa sih maksudnya datang sama Tuhan. Jangan dengan tangan hampa. Apakah harus selalu bawa sesuatu gitu ya? Nah, betul harus bawa sesuatu, tapi maksud sesuatunya itu apa? Ya, nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut lagi di bagian dalam. Ya. Di sini dikatakan ada 3 hari raya kan, sesuai dengan perikop yang ada di Ulangan 16 kan. Di situ dikatakan 3 hari raya utama. Di situ dikatakan hari raya roti tidak beragi. Ya, bagaimana waktu itu malam itu ketika bangsa Israel di tanah Mesir menjelang mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir kan, mereka keluar dengan tergesa-gesa kan. Tetapi di tengah ketergesa-gesaan yang terjadi, di tengah ketakutan yang terjadi, waduh, mereka kan antara percaya dan gak percaya akan apa yang Tuhan lakukan atas mereka kan, sekian ratus tahun di Mesir untuk dibawa keluar. Yang mau keluar pun antara percaya dan gak percaya. Belum lagi Fir'aun yang selama ini kan dengan 10 tulahnya kan terus mengingkari janjinya untuk membiarkan bangsa Israel keluar. Artinya di tengah ketakutan. Tetapi di tengah ketakutan itu mereka melihat ada cara Tuhan yang luar biasa, ada perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka sehingga mereka bisa keluar malam itu. Dan Tuhan bilang bahwa roti yang tidak beragi itu. Sebetulnya ini lagi berbicara tentang perayaan Paskah. Selanjutnya bangsa Israel merayakan Paskah adalah merayakan tentang malam waktu mereka keluar dari perbudakan. Terus di situ dikatakan ada hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu adalah hari raya ke-50, ke-49 ya, tetapi hari keesokannya hari ke-50 setelah Paskah. Ini lagi berbicara tentang hari Pentakosta. Tetapi makna yang pada waktu itu tentu maknanya bukan hari Pentakosta seperti yang kita rayakan itu, bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus, tetapi maknanya sama, hal dahsyat. Terus kemudian ada Hari Raya Pondok Daun, sama Hari Raya Pondok Daun adalah hari memperingati tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana ini kan memperingati tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka diam di kemah-kemah. Ada yang diam tinggal beberapa hari, ada yang tinggal cukup lama, ada yang pagi tinggal, sore mesti jalan lagi. Tetapi intinya adalah mereka memperingati bagaimana perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan menuju tanah perjanjian. Mereka tinggal di kemah-kemah. Hari ini bangsa Israel waktu merayakan Pondok Daun, mereka merayakannya sambil mereka diam di kemah-kemah, di pondok-pondok daun yang dibikin untuk memperingati bagaimana bangsa Israel dulu melakukan perjalanan di padang gurun. Tetapi buat kita, makna itu adalah sama, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib atas umatnya. Nah, di situ ditutup oleh Musa, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nah, oke. Ini jadi pesan Tuhan buat kita, ya, tanpa disadari gini Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kalau direnungkan, kenapa sih pesan Tuhan ini datang sama kita? Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jangan-jangan banyak orang percaya hari-hari ini datang sama Tuhan bukan lagi untuk memberi persembahan sama Tuhan, tapi untuk meminta sesuatu sama Tuhan. Nggak salah, ya, Allah kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tetapi yang seringkali akhirnya udah menjadi kebiasaan datang dengan serentetan list permintaan. Datang dengan segala kesusahan yang dialami, datang dengan segala kondisi negeri atau kondisi pandemi global yang sedang terjadi, tanpa disadari akhirnya datang dengan serentetan permohonan, serentetan perkataan minta tolong, yang adalah nggak salah, Tuhan kita dahsyat, mampu mengatasi segala apapun yang terjadi. Tetapi akhirnya gini, banyak umat Tuhan yang lupa untuk datang memberikan sesuatu sama Tuhan. Jangan sampai lupa umat Tuhan datang untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan datang dengan segala keluh kesah. Ya, Tuhan mampu nampung itu semua. Tapi datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Seringkali semua kedahsyatan Tuhan menjadi seperti tertutup.
Nah ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Nah sekarang gini, apa sih yang dimaksud menghadap Tuhan jangan dengan tangan hampa? Banyak pengajaran-pengajaran yang udah cukup lama ya, mungkin kita dengar berbagai pengajaran yang adalah artinya gini. Jadi kalau datang sama Tuhan, jangan mulutnya jangan diem aja, ikut nyanyi gitu ya. Ya salah, betul, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan lewat dari mulut kita, betul Bapak Ibu Saudara. Dan ada juga yang mengajarkan kalau datang sama Tuhan bahwa persembahan juga gitu, bahwa sesuatu yang berbentuk materi. Makanya kalau minggu kan orang ngasih kolekte, itu dasarnya kan di situ kan. Dan kalau orang udah ngasih kolekte kan berarti lengkap lah, datang sama Tuhan nggak tangan hampa. Tadi aku nyanyi kok, tadi aku ngasih kolekte kok. Apa itu yang Tuhan inginkan dari umatnya? Ternyata ada makna yang lebih dalam dari cuma sekedar datang ikut nyanyi. Ada makna yang lebih dalam dengan datang sekedar berapa sih maunya nih Tuhan, gitu ya, udah kan, gitu ya. Apakah cuma sekedar nyeplosin? Oh sekarang udah gak nyeplosin ya. Sebagian mungkin masih nyeplosin pakai amplop, sebagian kan udah jarak jauh lewat QR. Apakah itu yang dimaksud Tuhan? Dan kita merasa udah beres, udah tuh kasih persembahan, ya, udah ya, semua sudah terpenuhi ya. Nah, tapi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dimaksud dengan datang menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa. Yang pertama adalah gini, yang dimaksud datang tidak dengan tangan yang hampa. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mari kita buka ayat 14 di dalam Ulangan 16 itu. Di situ dikatakan, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda di dalam tempatmu. Nah, jadi kembali lagi kepada 3 hari raya itu ya. 3 hari raya itu bukan semata-mata Tuhan bilang jangan lupa ya rayakan ini. Nah ternyata 3 hari raya ini kan adalah 3 peringatan yang juga kita masih lakukan Bapak Ibu Saudara. Paskah yang dimaksudkan di situ dikatakan tadi, yang pertama yang di ayat 16 coba. Di situ dikatakan hari raya roti tidak beragi. Ini kan ada perayaan Paskah yang kita rayakan sampai hari ini tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini membuat kita menjadi orang-orang merdeka. Karena ada Allah yang rela turun ke dunia, mengambil rupa manusia, disiksa, didera, mati di kayu salib, dan kemudian memerdekakan kita, dikembalikan kita kepada rencana Allah yang dahsyat itu. Kemudian di situ dikatakan hari raya 7 minggu yang kita di masa sekarang merayakan sebagai hari Pentakosta, hari ke-50. Itu adalah bukti bahwa kalau direnungkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, coba renungkan tentang hari Pentakosta. Yang buat sebagian gereja berkata itu kan zaman dulu, rasul-rasul kepenuhan Roh Kudus. Kita kepenuhan dalam bentuk yang lain katanya gitu ya. Tetapi ini pun sampai hari ini kalau kita renungkan, ada Allah yang memberikan Roh Kudusnya disertai dengan tanda awal berbicara dalam bahasa yang baru. Bapak Ibu Saudara kalau direnungkan, bukankah ini hal dahsyat? Bapak Ibu Saudara berbahasa roh, renungkan, kok bisa? Kok ada sesuatu yang keluar gitu. Dan ini adalah penggenapan janji Tuhan kan yang luar biasa. Bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya pada malam menjelang waktu ia sebentar lagi akan disalibkan, bahwa dia akan harus pulang ke rumah Bapa. Dan kemudian dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Penggenapan janji yang luar biasa. Dan hal kepenuhan Roh Kudus, hal berbicara dalam bahasa yang baru, ini kan bukan cuma ngomong bahasa roh doang, tapi berbicara kuasa. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan bagaimana sejak itu murid-murid Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena Roh Allah di dalamnya. Nah kalau kita renungkan, wow, luar biasa, kepada kita telah diberikan kuasa itu. Bahkan itulah gerbang awal di mana karunia karena Roh Kudus ditambah-tambahkan memperlengkapi orang percaya. Kemudian hari raya Pondok Daun ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan. Kalau dulu bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, kan hari ini juga kita sedang melakukan perjalanan di dalam mengiring Tuhan.
pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, penyediaannya. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, hal ini kan kita nggak sadar. Bukan kita, banyak orang percaya yang nggak menyadari hal ini, bahwa Tuhan telah melakukan hal yang dahsyat. Bangsa Israel disuruh Tuhan untuk merayakan 3 hari ini, 3 hari raya utama. Untuk apa? Bukan dengan tujuan untuk sekedar bawa binatang kasih Tuhan nih gitu. Tetapi adalah untuk memperingati betapa mereka punya Allah yang dahsyat, Allah yang telah membebaskan mereka, Allah yang telah memimpin mereka, Allah yang menggenapi janjinya, Allah yang memberikan Roh Kudusnya, Allah yang wow, dahsyat semua. Jadi waktu kita disuruh datang tidak dengan tangan hampa, bukan cuma semata-mata kita bawa dalam tanda kutip itu kambing domba dan kemudian udah nih kasih sama Tuhan, udah kan beres. Tetapi apakah disertai dengan sikap hati bahwa aku datang, aku mau memperingati bahwa aku punya Allah yang dahsyat, bukan cuma Allah yang dulu dahsyat, tetapi Allah yang dulu dahsyat hari ini dahsyat dan hari-hari ke depan dahsyat. Katakan amin. Kita datang dengan sebuah sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur, yang mana seringkali orang-orang di tengah problema yang dihadapi, di tengah pandemi global yang dihadapi bersama-sama, seringkali lupa perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya saya merenungkan bahwa oh ya, makanya Tuhan memberikan pesan ini, jangan datang sama Tuhan dengan tangan hampa. Yuk datang dengan sebuah sikap hati, mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang dahsyat, yang menyediakan. Hari Raya Pondok Daun adalah berbicara tentang bagaimana umat Israel juga merayakan hari panen atas penyediaan Tuhan. Bukan hanya tentang pernyataan Tuhan di sepanjang perjalanan, tapi hari pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Nah artinya gini, waktu kita menyadari kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu melakukan hal yang luar biasa, maka waktu kita datang sama Tuhan, kita datang dengan satu sikap, aku mau mengucap syukur, aku memberikan terbaik, aku akan menyembah Tuhan yang luar biasa atas hidupku. Adakah di sini ketika datang dengan sikap hati yang seperti itu? Adakah di dalam poin-poin tadi, apakah ada rasa ketakutan? Enggak. Apakah datang dengan rasa kecemasan? Enggak. Kalau datang dengan sikap hati ingin memberikan yang terbaik karena perbuatan Tuhan yang ajaib atas kita, maka enggak ada rasa khawatir, melainkan hati yang percaya. Memang kita banyak juga yang sebagian mungkin lagi menantikan janji Tuhan, betul. Tapi ingat, kita datang dengan hati yang mengucap syukur karena percaya bahwa Ia mampu melaksanakan apapun yang Ia janjikan. Jadi kita datang dengan rasa percaya. Kita datang oleh sebab itu memberi yang terbaik buat Tuhan atas perbuatannya yang dahsyat dulu, perbuatan yang dahsyat sekarang, dan apa yang akan Dia lakukan di hari-hari ke depan. Nah Tuhan mau kita datang dengan sebuah sikap hati yang seperti itu. Hati yang, jadi ke semua hari-hari raya ini memperingati tentang hal perbuatan Tuhan yang ajaib atas umatnya. Nah, apa yang mereka lakukan atas Israel? Hal dahsyat. Adakah di sini yang nggak pernah mengalami hal dahsyat dari Tuhan? Saya berani berkata bahwa kita semua telah mengalami hal yang dahsyat dari Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita punya tantangan. Sama waktu posisi kita dulu di hari-hari kemarin, di hari-hari yang dulu, yang lampau, dan kita menantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat ke belakang, kita melihat, wow, betapa pertolongan Tuhan dahsyat. Kalau hari ini kita lagi menanti-nantikan, sama, hari-hari ke depan kita akan melihat ke belakang tentang hari ini, bahwa betapa Tuhan lakukan hal yang luar biasa pula dalam hidup kita. Oleh sebab itu yang penting adalah kita datang dengan sikap hati percaya kan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, jadi hal penting yang harus jadi pusat perhatian umat Tuhan adalah gini, ayat 14 lagi kita kembali. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Jadi kita harus datang dengan bersukaria hati bersukaria, bukan cengar-cengir datang ketawa-ketawa kesana kesini, tapi hatinya bersukaria, bersukacita. Karena apa? Karena percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu kita memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu kita mengagungkan Tuhan di dalam waktu datang menghadap hadirat Tuhan. Nah, ini yang dikatakan datang bukan dengan tangan hampa. Kadang-kadang kan datang asal nyanyi, tetapi dalam hati bertanya-tanya, Tuhan itu Tuhan mau tolong. Sampai hari ini Tuhan belum tolong. Gimana nanti sampai bulan depan kalau pertolongan belum datang? Kayaknya benar gak sih Tuhan tuh
Apa pilih kasih? Nah, atau kita datang dengan hati yang bertanya-tanya seperti itu, sebetulnya kita datang bukan dengan sikap hati yang seperti yang dimaksud Tuhan. Hati yang gak percaya. Dan ini yang dikatakan datang dengan tangan hampa. Dari sini kita mulai ngerti, oh ini yang Tuhan inginkan. Artinya gini, percayalah bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Itulah sebabnya kita datang sama Tuhan untuk mengagungkan Dia, Allah yang dahsyat itu. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi maksudnya di dalam ini ya. Kita baca ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, betul. Nah sekarang di sini ada lanjutannya. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, dan anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Artinya apa? Ketika kita bersukacita atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagi kegembiraan itu, kita bagi sukacita itu kepada orang-orang sekeliling kita. Wah, sekelilingnya sejauh mana Pak sekeliling? Nah ternyata gini, ya udah orang terdekat aja, minimal gitu. Bagi kegembiraan kita, bagi sukacita kita kepada apa? Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, hambamu, orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda dan lain. Orang yang ada di tempatmu. Artinya Tuhan mau kita, yuk inilah kesempatan waktu kita datang sama Tuhan, yuk kita berbagi sukacita. Bukan hanya cuma sekedar kita yang tahu aja tentang Tuhan yang ajaib, tetapi bagaimana dengan pasangan kita, bagaimana dengan istri kita, bagaimana dengan suami kita, bagaimana dengan anak-anak kita. Karena Tuhan mau memberkati kita seisi keluarga kita. Katakan amin. Lebih mudah mana sekarang pertanyaannya? Kita bisa bersukacita, kita berbagi kegembiraan di tempat ibadah atau di dalam rumah tangga kita? Seringkali jawabannya mengagetkan. Lebih gampang berbagi sukacita dengan orang-orang di gereja, Pak. Gak gampang berbagi sukacita, menyatakan kedahsyatan Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah. Penuh perjuangan kalau di rumah, Pak. Kalau di gereja kan orang-orang datang semua udah orang-orang yang udah siap datang untuk memuji Tuhan. Tapi ternyata firman Tuhan adalah gini, Tuhan bukan cuma mau memberkati kita yang berbagi sukacita dengan orang-orang yang ada di tempat ibadah. Tuhan gak cuma mau memberkati kita secara pribadi karena kita percaya datang dengan sikap hati yang benar, tetapi juga Tuhan mau memberkati kita dan seisi keluarga kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita. Itulah sebabnya sikap hati yang benar, yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat bukan hanya dialami oleh kita pribadi sendirian, tetapi juga dialami bersama-sama dengan pasangan kita, dialami bersama-sama dengan anak-anak kita, dan kita bersukacita karena semua anggota keluarga kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Itulah sebabnya kita bersukacita, dan di situ menyenangkan hati Tuhan. Di dalam rumah tangga waktu kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita tidak datang dengan tangan hampa, karena semua merasakan hal yang sama tentang Tuhan yang luar biasa. Tapi gak mudah, Pak. Ternyata kenyataannya, Pak, kadang-kadang mau mesbah keluarga aja imamnya nggak tahu ada di mana. Ada yang nggak tahu di mananya itu betul-betul dalam makna literal, nggak tahu di mana, nggak tahu sedang berada di mana gitu. Ada waktu mau bangun menghadap hadirat Tuhan bersama keluarga, akhirnya bagian ini akhirnya yang tadinya lagi sukacita, pasti datang sama Tuhan akhirnya menjadi momen yang paling nggak enak akhirnya. Anak-anak yang pada sukacita disuruh mesbah, disuruh datang hadirat Tuhan, tiba-tiba semua jadi kesal. Akhirnya kami nyanyi sih, Pak, tapi nyanyinya ada keputangannya nggak seperti gini. Berapa banyak yang mengalami masa-masa itu. Sedangkan Tuhan mau memberkati setiap rumah tangga. Di dalam keluarga pun Tuhan mau kita yuk datang bukan dengan tangan hampa. Ini tugas siapa sih sebetulnya? Aku dan sisi keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Aku dan sisi keluargaku, aku akan beribadah bersama-sama. Tugas imam. Yang terjadi adalah banyak istri yang cari imam, yang ajak imam, dan imam enggak mau. Makanya pesan ini saya renungkan, gak heran. Jangan datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Banyak rumah-rumah tangga yang ternyata gak sedikit orang yang betul gak sih Tuhan itu ajaib, betul gak sih Tuhan itu heran. Padahal modal untuk datang sama Tuhan adalah percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Itulah sebabnya kita datang sama Tuhan.
memuliakan Tuhan bersama-sama aku dan seisi keluargaku. Sehingga yang namanya Tuhan disukakan bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Ada hal dahsyat yang Tuhan nyatakan waktu umatnya datang dengan hati yang percaya. Yang pertama. Yang kedua, jadi yang dimaksud datang tidak dengan tangan hampa. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kedua, datang dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Datang dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oke. Apa sih yang dimaksud datang dan memberi yang terbaik bagi Tuhan? Bagian memberi nih gitu ya. Oke, kita akan belajar juga. Yang seringkali kita punya persepsi yang salah tentang hal memberi sama Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak butuh persembahan kita yang berbentuk materi atau berbentuk uang itu. Seringkali kan kita menganggap ini, Dia kan Allah yang maha kaya, surga dan bumi Dia yang ciptakan. Bahkan di dalam Mazmur 50 ayat 9 kalau kita lihat, semua binatang di hutan aku yang punya. Coba kita lihat sedikit Mazmur 50 ayat 9. Tuhan bahkan pernah bilang kan, nggak usah aku ambil segala lembumu, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di bumi. Ya kan Pak, buktinya kan, betul kan, Tuhan maha kaya kan, Dia nggak butuh binatang kita, butuh dikorbankan ya pada masa-masa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali cara pandang yang seperti ini, nggak sedikit orang percaya yang datang akhirnya sama Tuhan dengan memberi ala kadarnya. Ya kan dia udah kaya kan, ya udah nih aku makasih sekedarnya aja, toh Tuhan kita punya Tuhan juga udah kaya gitu. Apakah benar cara pandang ini? Oh ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kebenaran tentang hal ini, tentang Tuhan di dalam memandang persembahan dari kita. Kita buka Ulangan 16 ayat 17. Betul sih Tuhan kita maha kaya, tapi juga Tuhan punya standar bagi umatnya di dalam memberikan persembahan kepada Dia. Maka itu 17 di situ dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan memberikan kebebasan kita untuk kasih apa aja, tetapi panduannya adalah gini, berikan sesuai berkat yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan telah memberkati kita, maka sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka berikanlah itu sesuai itu gitu. Maksudnya bukan sebanyak yang dia Tuhan berikan, tetapi sepadanlah gitu. Jangan kita menganggap Tuhan kaya, betul Tuhan kita kaya, jika kita mengasih gini, nih segini aja deh buat Tuhan udah kaya gitu. Bukan itu, bukan dengan cara pandang yang seperti itu, tetapi dengan cara pandang bahwa wow, Tuhan telah begitu luar biasa memberkati aku, sudah selayaknya lah aku memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah dengan sikap hati yang seperti itu, memang yang dimaksud persembahan ini adalah persembahan sukarela, ya, free will offering, di mana kita sendiri yang menentukan besarnya persembahan kita, ya kan? Jadi persembahan free will atau persembahan sukarela itu pastinya nggak akan disebut persembahan sukarela kalau kita nggak punya pilihan lain. Nah, makanya disebut persembahan sukarela karena kita punya pilihan mau memberi atau tidak, mau berapa besar, berapa kecil, itu adalah keputusan kita. Itu yang disebut persembahan sukarela yang dimaksud di sini. Ya. Kalau ada persembahan yang pakai aturan penghitungan, nah itu bukan persembahan sukarela. Ya. Kadang orang percaya bilang, aku kan udah kasih persepuluhan, udah segede gini, buat apa lagi kasih persembahan yang lain? Nah kalau kita ngerti dulu, pernah kita belajar tentang persepuluhan. Yang namanya persepuluhan dengan persembahan itu adalah dua hal yang berbeda. Persepuluhan adalah kita mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Ketika seseorang memberikan persepuluhan adalah bukti bahwa kita menyatakan bahwa apa yang kita peroleh dari pekerjaan atau dari usaha yang kita miliki itu sebetulnya bukan kita punya, tapi Tuhan punya. Tuhan yang memiliki sepenuhnya apa yang kita miliki. Itulah sebabnya seharusnya kita memberikan bukan cuma 10 kan, tetapi luar biasa Tuhan. Untuk mengingatkan diri bahwa Dia adalah pemilik dari semuanya, ternyata kita minimal 10%. Itu dikatakan persembahan 10%. Tapi beda dengan persembahan sukarela. Kalau persepuluhan adalah 10% minimal yang kita kembalikan, tapi persembahan sukarela adalah diambil dari yang 90%. Nah besarannya adalah sukarela,
tapi juga kita melihat panduan-panduan itu. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, Bapak Ibu Saudara, yang menjelaskan sekali bahwa apa sih persepuluhan dan apa sih persembahan free will offering itu. Di situ dikatakan bahwa dia bilang begini, the tithe, persepuluhannya, the tithe reflects your obedience to God. Tapi free will offering reflects your love for God. The tithe reflects your obedience to God. Free will offerings reflect your love for God. Persepuluhan adalah bentuk ketaatanmu sama Tuhan, tetapi free will offering, persembahan sukarela, adalah bentuk kecintaanmu, cerminan kecintaanmu sama Tuhan. Meskipun dikatakan persembahan sukarela, tapi ternyata kita perlu memahami bahwa ternyata ada panduan di dalam memberikannya. Tetapi waktu kita memberikan persembahan, kita harus tahu panduannya dan sikap hati kita. Antara mau ngasih gak ngasih mah terserah, tapi saya cuma mau menyampaikan pesan Tuhan aja. Mau lihat di atas, Bapak Ibu Saudara, ternyata besaran pemberian adalah berdasarkan berkat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita berdasarkan kesanggupan, kan ada prinsip kan, ada al-hamba, Tuhannya memberikan. Nah, berdasarkan apa tuh Tuhan memberikan? Kan gak sama kan, beda-beda kan. Di situ Tuhan memberikan berdasarkan apa? Kesanggupan. Ada orang yang diberikan kesanggupan sekian, ada orang diberikan kesanggupan sekian, ada orang diberikan kesanggupan sekian. Karena itu, kalau Tuhan memberikan berdasarkan kesanggupan, maka persembahan kita pun tentunya berbeda berdasarkan kesanggupan. Kalau tingkat rasa syukur seseorang berbeda satu dengan yang lain, maka persembahan yang disertai dengan ucapan syukur pun berbeda, tergantung dari ucapan syukur dari masing-masing pribadi. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata ada panduan di dalam memberikan persembahan. Nah, ternyata yang luar biasa gini, ada seorang hamba Tuhan bilang, persembahan kita pertimbangannya harus berdasarkan gini. Yang pertama adalah gini, apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang Tuhan telah berikan. Ini telah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangannya Tuhan, apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang ketiga, janji-janji yang dahsyat, apa yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kita. Berdasarkan pertimbangan itu, berikan persembahan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan masih akan terus melakukan hal yang luar biasa, kasihlah sepadan dengan itu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji yang luar biasa, kasihlah dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Besarannya terserah. Sebetulnya gini ya, dengan kunci ini ternyata Tuhan lagi ngajarkan kunci untuk membuka tingkap langit buat kita. Kunci lagi mengajarkan kita untuk memberkati kita, bukan dengan berkat yang asal-asalan, bukan dengan persembahan yang asal-asalan. Makanya pesan ini kan saya, ya ampun, jangan datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kalau kita datang dengan sebuah cara pandang, udah deh kasih aja deh seberapanya, nih kasih nih gitu ya. Kalau kita masih datang dengan sikap hati yang seperti itu, artinya kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tanpa pengertian, tanpa panduan. Padahal kalau kita perhatikan di Alkitab ya, ternyata Yesus kan banyak mengajarkan tentang cara dia memandang persembahan kan. Di Alkitab, khususnya di dalam perjanjian lama ya, kalau persembahan kan seringkali diartikan kan disebutnya offering kan. Kalau di zaman-zaman perjanjian lama kan itu dikatakan sacrifice. Ada orang yang memberi dari kelebihannya, tidak ada sacrifice di situ. Tapi ada orang yang, ya ampun, kalau aku kasih, aku harus ngatur lagi buat ini, buat itu, tapi demi cintanya sama Tuhan, ya udah aku kasih sama Tuhan sejumlah sekian, tapi dengan sebuah sacrifice. Aduh, dengan narik nafasnya, cinta banget sama Tuhan, tapi kalau kasih ini berarti aku harus atur yang lain. Artinya memberi dari keterbatasannya, ada sacrifice di situ. Tapi kalau ada orang yang memberi karena kelebihannya, ada orang yang memberi udah ambil segini aja tanpa ada rasa sacrifice, tanpa ada korban di dalamnya. Ternyata Tuhan melihat dari apakah di dalam persembahan itu terkandung sacrifice atau enggak. Cara Yesus memandang perempuan janda yang memberikan 2 peser. 2 peser itu kecil banget.
Tapi Yesus bisa bilang, perempuan ini memberi lebih banyak daripada yang mereka lakukan semua. Pada waktu Tuhan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan di bait Allah, Yesus bilang, yang paling banyak adalah si perempuan yang memberikan 2 peser terakhirnya. Bagaimana mungkin 2 peser dikatakan perempuan ini memberikan lebih banyak? Ya kan, nggak masuk kan hitungan matematik kita kan. 2 peser adalah kecil banget. Sedangkan yang lain kan bahwa datang dengan sebuah uang yang sengaja dicemplungkan ke dalam kotak persembahan yang bunyinya keliling-keliling, tanda bahwa ngasihnya banyak banget. Tapi ternyata Yesus menilai yang paling banyak perempuan ini karena dia memberikan 2 peser terakhir. Ternyata yang Yesus nilai apa? Bukan jumlahnya. Cara Yesus melihat adalah persentasenya. Perempuan ini memberikan seluruh apa yang ia miliki. Yang lain memberikan dari kelebihannya, yang adalah persentasenya mungkin 0,0 sekian daripada seluruh harta yang ia miliki. Tapi perempuan janda itu memberikan 100% dari apa yang dia miliki. Di situ Yesus melihat orang ini memberi lebih banyak daripada mereka semua. Ternyata kalau kita lihat, Tuhan gak menetapkan berapa jumlah, tetapi kita melihat ada panduan dalam cara Tuhan memandang persembahan. Adakah kita memberikan asal atau disertai dengan sacrifice? Ini dikatakan di bagian kedua ini, bagaimana Tuhan memandang kita, apakah kita datang dengan tangan hampa. Nah Bapak Ibu Saudara, mari saya gak akan berpanjang lebar. Di dalam perjanjian lama pun ada Elia ya, di mana ada orang janda sama anak gadisnya. Dia memberikan tepung dan minyak terakhir yang dia miliki, tapi karena dia tahu ini Elia. Tapi apa yang luar biasa waktu mereka melakukan, apa Tuhan lupa? Enggak. Alkitab mencatat sepanjang masa kemarau terjadi di negeri itu, minyak dan tepungnya enggak pernah habis. Tuhan perhatikan kesungguhan hati seseorang di dalam memberikan persembahan sama Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu kita diingatkan tentang ketidakpercayaan seseorang akan perkataan Tuhan akan menutup pintu bagi berkatnya sendiri, maka pesan Tuhan kali ini adalah mengajarkan kita betapa banyak yang Tuhan akan berikan kepada kita apabila kita menghidupi apa yang kita dengar lewat pesan. Tuhan mau waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan mau kita datang. Apakah kita datang dengan hati yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat? Itulah sebabnya kita mengucap syukur. Dan kemudian gak cuma sekedar modal suara, gak cuma sekedar modal hati, tetapi juga kita membawa persembahan, tanda bahwa kita gak datang dengan tangan hampa. Berapa besar persembahan? Tuhan bilang sukarela, tapi kita tahu ada panduannya. Apakah ada sacrifice di dalamnya? Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.